Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Afifi Hadi Utomo. Dengan NIM 2342115079. Kali ini saya akan menuntaskan tugas presentasi dari mata kuliah Metode Pengajaran Al-Quran. Selamat datang di presentasi saya dengan tema metode pengajaran untuk tunanetra. Kita mulai dengan latar belakang. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali, termasuk bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunanetra. Memberikan pengajaran Al-Quran kepada tunanetra adalah wujud dari nilai rahmatan lil alamin, bahwa Islam mencakup semua golongan. Karena itu, dibutuhkan metode khusus agar mereka juga dapat membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik dan optimal. Pada bagian latar belakang ini, saya ingin menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Artinya, siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tunanetra, juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan memahami Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran kepada mereka bukan hanya soal pendidikan, tapi juga bagian dari penerapan nilai rahmatan lil alamin, yaitu bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh manusia. Lanjut kita masuk pada tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan dalam pengajaran Al-Quran bagi tunanetra antara lain. 1. Keterbatasan penglihatan yang menyulitkan proses mengenal huruf hijaiyah dan tanda baca 2. Kurangnya guru Al-Quran yang terlatih menghadapi siswa tunanetra. 3. Minimnya media pembelajaran seperti mushaf braille dan alat bantu audio M4. Perbedaan kemampuan antara tunanetra sejak lahir dan yang mengalami kebutaan setelah dewasa. Dalam proses pengajaran Al-Quran kepada tunanetra, tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, keterbatasan indera penglihatan membuat mereka kesulitan mengenali huruf hijaiyah dan tanda baca. Kedua, masih sedikit guru Al-Quran yang benar-benar terlatih untuk mendidik siswa tunanetra. Ketiga, sarana belajar seperti mushaf braille dan alat bantu audio juga masih terbatas. Dan keempat, adanya perbedaan kemampuan antara mereka yang buta sejak lahir dan yang kehilangan penglihatan saat dewasa, sehingga pendekatan pembelajarannya pun perlu disesuaikan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di metode-metode pengajaran Al-Qur'annya untuk tunanetra. Kira-kira apa saja sih? A. Metode Braille Al-Qur'an. Metode ini menggunakan huruf Braille Arab yang disusun sesuai huruf hijaiyah, mushaf. Braille terdiri atas 6 titik timbul yang membentuk huruf-huruf Al-Qur'an. Langkah pengajarannya meliputi 1. Pengenalan huruf Braille hijaiyah 2. Pengenalan tanda baca 3. Latihan membaca suku kata hingga ayat B. Metode talaki dan musyafahah guru membacakan ayat dengan tartil. Kemudian siswa menirukan secara lisan. Metode ini sangat cocok untuk tunanetra karena mereka lebih mengandalkan pendengaran. Metode ini juga meneladani cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Jibril dan menyampaikannya kepada para sahabat. Dalam pengajaran Al-Quran bagi tunanetra, ada 2 metode utama yang bisa digunakan. Pertama, metode Braille Al-Quran, yaitu menggunakan sistem huruf Braille Arab. Di sini, siswa belajar mengenal huruf hijaiyah, tanda baca, lalu berlatih membaca secara bertahap hingga ayat. Metode ini membantu mereka membaca Al-Quran secara mandiri menggunakan sentuhan kedua, metode talaki dan musyafahah, yaitu guru membacakan ayat dengan tartil dan siswa menirukannya. Metode ini lebih menekankan aspek pendengaran sesuai kemampuan mereka. Menariknya, metode ini juga meniru cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan menyampaikan wahyu, sehingga sangat sesuai dengan tradisi pembelajaran Al-Quran yang otentik. Lanjut, metode selanjutnya C. Metode audio dan teknologi digital. Metode ini menggunakan alat bantu seperti aplikasi Quran, Braille Reader, Al-Quran Voice, atau rekaman muratal guru berperan membimbing siswa dalam menyimak
dan memperbaiki tajwid. Siswa dapat berlatih secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Kelebihan, melatih pendengaran dan memperkuat hafalan dengan fleksibilitas waktu dan tempat. D. Metode tahfidz dan repetisi. Pengulangan. Fokus pada pengulangan ayat secara konsisten untuk memperkuat hafalan melalui pendengaran. Biasanya dilakukan bersama ustaz hafiz yang membimbing siswa membaca perlahan dan berulang. Selanjutnya, ada 2 metode tambahan yang sangat membantu proses pembelajaran Al-Quran bagi tunanetra. Yang pertama, metode audio dan teknologi digital. Metode ini memanfaatkan aplikasi atau alat bantu seperti Quran Braille Reader, Al-Quran Voice, atau rekaman murattal. Dengan metode ini, siswa bisa belajar secara mandiri, melatih pendengaran, dan memperbaiki bacaan tajwid. Bahkan, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, metode tahfidz dan repetisi, yaitu metode pengulangan ayat secara terus-menerus. Metode ini menekankan hafalan melalui pendengaran, dibimbing langsung oleh ustaz hafiz yang membantu siswa membaca dengan perlahan dan berulang, tujuannya agar hafalan menjadi kuat, tajwid terjaga, dan kedekatan dengan Al-Quran semakin meningkat. Di slide ini saya tambahkan prinsip pengajaran, sebenarnya ini bukan hanya untuk tunanetra, tetapi untuk semua metode pengajaran Al-Quran yang lainnya. 1. Sabar dan empati. Itu kunci. Kita semua punya keterbatasan masing-masing, kan? Jadi sabar dan coba pahami mereka. Jamin deh, suasana kelas jadi lebih nyaman dan semua bisa belajar dengan tenang. 2. Interaktif dan partisipatif. Jangan biarin kelas kayak kuburan. Bikin suasana yang hidup dengan banyak interaksi. Apalagi buat teman-teman tunanetra, dengan merasa dihargai, mereka jadi lebih semangat buat ikutan 3. Gabungin metode pendengaran dan perabaan. Ini penting banget. Dengan menggabungkan indera pendengaran dan perabaan, materi pelajaran jadi lebih mudah diserap kreatif, kan? 4. Pendekatan individual. Tiap siswa itu unik, kayak sidik jari, jadi kenali kemampuan masing-masing dan sesuaikan cara ngajarnya. Dijamin deh, semua bisa berkembang sesuai potensinya. 5. Jaga semangat spiritual. Jangan cuma fokus ke otak, hati juga perlu diperhatikan. Jaga semangat spiritual mereka agar tetap percaya diri dan gak merasa minder. Siapa tahu mereka jadi lebih termotivasi buat meraih cita-cita. Dan terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan ini. Pengajaran Al-Quran untuk tunanetra adalah bukti nyata pengabdian kemanusiaan dan keagamaan yang mendalam. Kita tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga membuka pintu harapan bagi mereka. Metode yang efektif tentu saja harus disesuaikan. Braille, talaki, audio, dan tahfidz adalah senjata kita untuk memastikan setiap individu dapat mengakses keindahan Al-Quran. Namun, ini bukan hanya tugas guru atau lembaga pendidikan. Ini adalah panggilan bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, kita bisa menciptakan generasi tunanetra yang tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Bayangkan, mereka menjadi inspirasi bagi kita semua. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih keunggulan spiritual. Jadi, mari kita bergandengan tangan, memberikan dukungan tanpa henti, dan saksikan bagaimana mereka tumbuh menjadi bintang-bintang yang bersinar terang.